ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya yang ada di dunia ini. Tentunya kita berkumpul di sini dalam hal untuk meraih kebaikan, dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika Allah bisa mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia di dunia ini, maka kita juga berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia di akhirat kelak, yaitu di surganya kelak. Amin. Baiklah para jamaah, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Juz Amma, yang mana kita mengambil faedah-faedah dari apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan surat Al-A'la. Surat Al-A'la yang terakhir kemarin kita sudah membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Baik, kita masih di ayat yang terakhir, yaitu wa nuyassiruka lil yusra. Sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hal yang mudah di dalam urusannya. Terlebih lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan berbagai macam amal kebaikan dan berbagai macam amal ketaatan. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala macam ketergelinciran atau segala macam hal yang menyusahkan. Hal ini sebagaimana kita paham semuanya bahwasanya para nabi adalah orang-orang yang maksum, terjaga dari kesalahan. Dan terlebih lagi Nabi Muhammad SAW itu terjaga bukan hanya ketika sudah diutus menjadi nabi. Sejak kecil beliau itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada dalam kebaikan dan terhindar dari keburukan. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih dititipkan di Halimatus Sa'diyah untuk dirawat di sana. Setelah selesai masa penyusuan, maka karena keberkahan yang luar biasa, maka kemudian Halimah dan suaminya minta diperpanjang masa Rasulullah dititipkan di mereka.
Akhirnya di situ terjadi peristiwa yang dikenal dengan pembelahan dada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat, dan kemudian dikeluarkan dari hati beliau yaitu gumpalan hitam yang menjadi bagian setan. Ini menunjukkan bahwasanya sejak kecil Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan Nabi Muhammad SAW ya untuk berada dalam kemudahan, ya, mudah dalam menjalankan ketaatan dan terhindar dari keburukan. Dan termasuk buktinya ketika Allah menjaga Nabi Muhammad SAW agar terhindar dari keburukan itu bisa kita lihat di dalam riwayat Imam Ibn Hibban di dalam kitab Sahihnya dan juga Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya, yang mana di sana dikisahkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kisahnya bahwasanya sahabat Ali ini mendengar dari Rasulullah SAW langsung, karena kan beliau adalah menantunya ya, jadi mungkin sering mendengar cerita, dan salah satu cerita yang diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada Imam Ali atau Khalifah Ali, yaitu di masa Rasulullah itu bercerita tentang masa kecilnya. Di masa kecil Rasulullah SAW itu pernah punya keinginan untuk melakukan perbuatan buruk seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah di masa itu. Itu terjadi sebanyak 2 kali dalam ya masa kecilnya Nabi Muhammad SAW. Dan dalam 2 keinginan itu Allah menjaga, Allah menghindarkan Nabi Muhammad dari perkara buruk tersebut. Dan jadi ini menunjukkan bahwasanya termasuk janji Allah, Allah akan mudahkan kepada kebaikan dan dijaga dari keburukan. Apa kejadiannya? Kejadiannya itu pada suatu malam Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan kepada temannya sesama pemuda yang masih muda dari kalangan Quraisy, yang saat itu beliau sedang menggembala kambing, ya, menggembala kambing di lembah ya, di pegunungan. Nah, saat itu Nabi bersama dengan temannya dari Mekah atau dari Quraisy. Nah, Nabi berpesan kepada temannya itu, tolong ya jaga dulu kambing-kambing ini. Malam ini ya beliau ingin untuk ya bersenang-senang lah, sebagaimana umumnya orang-orang bersenang-senang kan gitu. Nah, hingga kemudian beliau mendekati sebuah rumah dari rumah-rumah penduduk Mekah, dan di sana terdengar ada suara nyanyian, suara seruling, suara musik tabu-tabuan gitu kan. Nah, sehingga kemudian beliau bertanya, ada acara apa ini? Maka kemudian dijelaskan bahwasanya itu ada orang yang menikah, punya hajatan. Jadi fulan menikah dengan fulanah, pemuda Quraisy menikah dengan seorang wanita dari kalangan Quraisy juga. Ya biasa ketika ada walimah kan ada nyanyi-nyanyian, ada hiburan kan seperti itu. Maka beliau merasa pengen ikut menikmati alunan musik di malam itu. Tapi apa yang terjadi para jamaah? Maka kemudian beliau tiba-tiba ya mengalami rasa ngantuk yang berat hingga kemudian tertidur. Dan beliau baru bangun itu ketika sudah kena panas matahari. Jadi sampai besoknya baru terbangun setelah kena panas matahari. Lalu kemudian beliau kembali kepada temannya tadi yang dititipin untuk jaga kambing, dan kemudian temannya bertanya, apa yang kamu kerjakan semalam? Kan itu ya. Kan tadi, nah maka dikabarkan ya seperti yang terjadi. Dia pengen seperti Nabi, pengen seperti Muhammad masih muda, pengen seperti itu, ya pengen ikut menyaksikan atau istilahnya apa itu, nonton gitu ya, nonton ada musik-musikan seperti itu. Tapi kemudian ditidurkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini yang pertama. Ya, kejadian yang kedua, di malam yang lainnya ya ada acara lagi. Kan gitu. Maka Nabi Muhammad sebelum jadi nabi juga punya keinginan yang sama. Ya, ingin mendatangi suara itu. Suara pesta seperti itu gitu. Tapi kemudian yang terjadi sama seperti sebelumnya. Beliau kemudian ditimpa rasa ngantuk yang berat, lalu kemudian beliau tertidur kembali.
Ya, dan sampai pagi baru bangun. Sampai pagi itu bukan pagi subuh tapi udah pagi panas gitu kan. Sudah tersengat matahari baru bangun. Lalu ditanya lagi oleh temannya, apa yang kamu kerjakan? Ya, nggak kerjakan apa-apa gitu kan, karena tertidur. Maka beliau kemudian mengatakan bahwasanya demi Allah, setelah itu aku tidak pernah lagi punya keinginan untuk melakukan perbuatan buruk seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, hingga kemudian akhirnya Allah memuliakan beliau dengan diangkat menjadi nabi. Jadi inilah bahwasanya dua kali Nabi SAW itu punya keinginan seperti itu, akhirnya Allah menjaganya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya janji Allah ini benar. Wa nuyassiruka lil yusra. Allah mudahkan bagi beliau SAW itu untuk mengerjakan hal-hal yang baik, mengerjakan hal-hal yang taat. Dan Allah tidak memberikan kemudahan bagi beliau untuk mengerjakan hal-hal yang maksiat. Nah, di sini juga bisa kita ambil faedah bahwasanya ya, ternyata Nabi sendiri di masa itu ketika ada tabuhan, musikan, nyanyian seperti itu aja sudah dihitung sebagai keburukan kan gitu ya. Nah, apalagi di masa sekarang ini, naudzubillah ya, merajalela di mana-mana, tidak bisa kita hindari tentang adanya hal seperti ini. Makanya itu keburukan yang sudah merajalela. Baik. Lalu kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, Nabi Muhammad SAW itu pernah mengabarkan kepada kita bahwasanya setiap kita, masing-masing dari semua manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang menjadi ahli surga dan siapa yang menjadi ahli neraka. Jadi kita ini yang ada di sini ataupun semua manusia yang di luaran semuanya sudah ditulis. Misalkan si fulan ini nanti akan menjadi ahli surga, si fulan ini akan menjadi ahli neraka. Nah, semuanya masing-masing itu sudah ada catatannya semua, sudah ada ketentuannya semua, siapa yang menjadi ahli surga dan siapa yang menjadi ahli neraka. Maka mendapati yang seperti ini, kira-kira para jemaah, kalau disampaikan kepada jenengan seperti ini, ya sudah diputuskan kok, sudah ada SK-nya, siapa yang menjadi ahli surga, siapa yang menjadi ahli neraka. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Hah? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian kita ya mengandalkan, oh udah ditulis, ngapain capek-capek kan gitu? Apa seperti itu? Nah ini pernah ditanyakan para sahabat. Jadi ketika Nabi mengabarkan seperti itu, sahabat pun bertanya, gitu kan? Ya, sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya, afala nada'ul amala wa natakil. Wahai Rasulullah, kalau memang sudah ditetapkan, semua orang itu sudah ada keputusannya, dia ahli surga, dia ahli neraka, bukankah kita nggak perlu beramal lagi dan cukup kita mengandalkan apa yang ditulis itu? Kan dia akan berubah keputusannya kan gitu kan? Nggak akan berubah. Ya keputusan sudah diputuskan, tidak berubah lagi. Si A, si B, si C, siapa yang ahli surga, siapa yang lain, sudah ada catatannya semua, sudah ada keputusannya. Lalu apa kemudian kita capek-capek beramal gitu? Sahabat bertanya seperti itu. Maka apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau pun mengatakan bahwasanya, lah, jangan seperti itu, tidak seperti itu. Terus bagaimana ya Rasulullah? Maka beliau pun mengatakan bahwasanya, i'malu, beramalah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan kepada apa yang telah diciptakan untuknya. Maksudnya ya, kalau misalkan seorang itu sudah diputuskan dia sebagai ahli surga, maka dia akan mudah untuk mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Dan siapa yang diputuskan menjadi orang yang ahli neraka, maka dia akan mudah mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Nah, tugas kita apa? Kan kita para jemaah, kita ini kan tidak tahu apakah nama kita ini tercatat
sebagai ahli surga atau ahli neraka? Ada yang tahu? Kita nggak tahu. Nah terus bagaimana? Ya tadi pesan Nabi adalah kita beramal. Tinggal nanti kita lihat Allah kasih kemudahan nggak kita untuk mengerjakan amalnya ahli surga. Nah kalau kita merasa dalam hidup kita ternyata kok susah ya, mau sholat ke masjid untuk yang bagi laki-laki, mau sholat tepat waktu, ya, mau menjalankan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa atau ibadah sedekah atau ibadah baca Quran, kok susah sekali. Ya maka harus kita banyak-banyak segera beristighfar. Jangan-jangan ya jangan sampai kan gitu ya. Jangan sampai ini menjadi tanda kalau kita ini disusahkan untuk masuk ke surga kan gitu. Jangan sampai itu terjadi. Nah, kalau sebaliknya bagaimana kalau misalkan kita sudah dimudahkan nih untuk sholat mudah, untuk taklim mudah, untuk mengerjakan amal ibadah yang lain mudah, sedekah mudah, kemudian baca Quran mudah, menghafal Quran mudah, misalkan seperti itu. Nah kalau kemudian ada yang dimudahkan seperti itu bagaimana? Ya jangan kemudian kita tertipu. Tertipu itu bagaimana? Dia kemudian merasa bangga diri, merasa bahwasanya dia sudah menjadi calon penghuni surga, sehingga kemudian dia meremehkan amal, tidak perhatian lagi dengan amal, tidak seperti itu. Kalau memang ada kemudahan dalam diri kita, ya kita patut bersyukur dan kita berharap diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita, kan gitu. Tentu kita harus ingat ya hadis As-Shadiqul Masduq ya. Orang-orang yang beramal dengan amal di surga sampai jangan tinggal sehasta gitu. Lalu kemudian ya telah didahului kitabnya, catatannya di ahli neraka itu tetap akan mengamalkan ahli neraka. Maka kita nggak bisa merasa aman ya. Nggak bisa merasa aman meskipun sekarang kita bisa duduk di sini di masjid ini gitu kan. Tapi kita nggak ada jaminan sampai akhir kita. Maka tentu kita harus banyak ya berharap dan berdoa kepada Allah agar tetap diberi istiqomah dan bisa sampai mendapatkan husnul khotimah. Jadi para jemaah, kalau orang-orang yang memang dia itu sudah ditetapkan sebagai orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, maka dalam perjalanannya dia akan mudah mengerjakan amalan orang yang atau amalan yang membawa kebahagiaan. Dan demikian juga orang-orang yang memang hidupnya itu nanti akan sengsara gitu kan, maka ya dalam perjalanan hidupnya ya dia akan banyak melakukan amalan-amalan yang membuat dia nanti akan sengsara. Ya contohnya misalkan di dalam surat Al-Lail ya, Allah berfirman di sana, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, jadi adapun orang-orang yang dia itu ya suka memberi, dia orang yang bertakwa, dia orang yang membenarkan terhadap adanya surga, ya, maka Allah akan mudahkan bagi dia ya untuk mengerjakan hal-hal yang mudah. Jadi intinya mengerjakan hal-hal yang ketaatan tadi. Sebaliknya orang yang susah ya gak mau ya akan disusahkan. Allah akan mudahkan dia kepada jalan yang sulit. Nah, baik. Jadi ini para jamaah, ini juga menjadi dalil. Ini hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Jadi ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya ini membantah orang-orang yang kemudian mereka mengandalkan catatan takdir saja. Mereka tidak mau beramal. Karena mereka mengatakan, lah ngapain beramal? Wong sudah diputuskan kok siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka. Tidak demikian. Tapi kita harus tetap beramal karena disitulah kita akan tahu jalan mana yang akan dimudahkan kepada kita. Lalu kemudian para jamaah, termasuk juga hal yang patut kita perhatikan, bahwasanya dalam hidup ini kita ini kan tidak bisa mengharapkan pahala tanpa amal. Contoh misalkan, ketika kita pengen, kan zaman sekarang itu kan senengannya orang itu kan rebahan aja gitu, ya, kaum rebahan misalkan seperti itu, ya layah-layah atau apa yang di santai-santai gitu kan. Tapi kemudian dia berharap
wah saya ini aja lah, nanti pengennya ya dapat pahala sholat jamaah, dapat pahala taklim gitu kan. Nah, tapi maunya itu aja, rebahan aja di rumah gitu. Mungkin tidak seperti itu? Ya tentu tidak mungkin kan gitu kan. Nah, atau sebaliknya, kalau misalkan kita sudah pengennya baik ini, pengennya sudah berusaha maksimal untuk menjadi yang baik, ke masjid rajin, jamaah rajin, taklim rajin. Terus kemudian apakah kemudian ada yang bisa memaksa kita untuk mendapatkan dosa, misalkan seperti itu? Ya tentu tidak kan gitu kan. Bahkan ketika pun kita dipaksa dan kita nggak mampu untuk melawan, misalkan tiba-tiba kita mau berangkat nih ke masjid gitu kan, mau berangkat, sudah waktunya sholat berjamaah, kita berangkat ke masjid. Terus tiba-tiba di tengah jalan kita dibegal. Nggak cukup dibegal, nggak cukup diambil motornya misalkan, tapi juga misalkan kita sampai misalkan dipaksa dicekokin narkoba, misalkan seperti itu, dicekokin miras, ya sampai kita sempoyongan atau gimana gitu. Kira-kira dosa nggak kita? Hah? Ya kalau memang itu bukan karena kemauan kita dan kita nggak ridho dengan itu, ya kita nggak berdosa. Bahkan dengan dosa yang lebih besar daripada itu aja tidak dihitung sebagai dosa. Ada ingat kisahnya siapa? Kisahnya siapa? Kisahnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ya, jadi keluarganya Yasir dan istrinya Sumayyah dan putranya ini Ammar. Mereka ini termasuk golongan yang awal-awal masuk Islam dari kalangan budak, kalangan orang tidak mampu. Nah, ketika mereka masuk Islam, mereka disiksa dengan siksaan yang luar biasa oleh orang-orang Quraisy. Sehingga kemudian Yasir, bapaknya Ammar, dan ibunya Ammar yaitu Sumayyah, dua-duanya wafat mendapatkan mati syahid di depan Ammar. Dan bisa dikatakan sebagai orang yang pertama kali mendapatkan mati syahid di dalam agama Islam. Nah, karena melihat kedua orang tuanya disiksa sampai meninggal seperti itu, Ammar menyaksikan sendiri dan kemudian Ammar ya juga disiksa. Dan dikatakan kepada Ammar, kalau kamu mau mencaci maki Muhammad, maka kamu dibebaskan. Dengan kondisi yang terpaksa seperti itu, akhirnya Ammar menuruti kemauan mereka. Ammar mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Dan seperti itu, kalau kita sadar dalam kondisi bebas seperti ini, dalam kondisi merdeka, tidak ada paksaan kita menjadi mukmin, itu hukumnya bisa kafir, bisa keluar dari Islam. Yang itu murtad. Nah ini ketika Ammar dipaksa seperti itu, maka kemudian Nabi SAW ya mengatakan, tidak apa-apa, kalau memang seperti keadaanmu, nggak apa-apa, kalau kamu dipaksa ulangnya lagi, tidak apa-apa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, ya, man kafara billah min ba'di imanihi, siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya itu tetap teguh dalam keimanan, ya. Maka yang seperti ini tidak berdosa, tidak dihitung sebagai kufur. Walakin akan tapi man syarha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Akan tetapi orang yang dadanya lapang, tidak ada paksaan sama sekali, tapi kemudian dia melakukan kekufuran, ya, maka mereka inilah yang akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Nah inilah para jamaah bahwasanya dari sini bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat kalau kita pengen berbuat baik, pengen ya melakukan kebaikan, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kalau memang kita jujur ke sana. Dan tidak akan ada yang bisa kemudian memaksa kita untuk mendapatkan dosa kan gitu, kalau kita pengennya baik, ya.
Tapi kalau seperti ini, alhamdulillah ya, jangan sampai ada ya. Kalau misalkan ada orang-orang yang justru malah dia pengennya mengerjakan keburukan-keburukan, ya maka alhamdulillah bahwasanya itu adalah suatu hal yang harus kita hindari. Kalau ada keinginan saja dari diri kita, para jemaah, ya ini harus kita waspada. Misalkan terbersit keinginan, aku pengen nyoba ini ya, itu termasuk dari bagian maksiat. Misalkan apa sih? Misalkan ada kemaksiatan nih, ya yang misalkan sering kita lihat HP muncul apa yang nggak kita inginkan gitu kan, tiba-tiba muncul, wah pengen lihat gitu. Coba ingat seperti ini, ingat dengan hadis ini. Jangan-jangan nanti kalau Allah mudahkan seperti ini menjadi jalan kita untuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik kan gitu. Jadi harus kita segera cegah itu. Apakah itu misalkan judi online kah, atau gambar-gambar yang tidak senonoh kah gitu kan. Jadi kalau muncul seperti itu segera ingat, wah ini jangan-jangan nanti kemudahan bagi kita untuk ke neraka. Na'udzubillah gitu. Ya. Makanya jangan kemudian mencoba-coba itu. Atau misalkan ketika ketemu teman nih, ada teman yang nawari kita, ayo tak traktir apa? Ya apa traktir, makan-makan aja. Ternyata di sana makanannya banyak haramnya. Apakah itu minuman keras, apakah itu makanannya yang mengandung babi atau yang lainnya gitu kan. Kok gampang ya dapat kayak gini, nggak usah bayar dapat yang enak gini. Nah ini hati-hati, jangan-jangan ini menjadi jalan yang mudah memudahkan kita untuk ke neraka. Jadi harus hati-hati yang seperti itu. Jadi itulah para jemaah. Nah, kita kembali kepada ayat bahwasanya Allah berfirman, "Wan yasiru kalil yusra." Allah berjanji akan memberikan kemudahan bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, baik. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya itu senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dihindarkan dari perkara-perkara yang menyusahkan. Ya, karena memang ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaupun Nabi SAW itu mendapatkan kesulitan, maka sebagai janji Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sana ada kemudahan yang Allah sediakan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Sehingga kita mendapati bahwasanya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu ya merasa ada hal-hal yang memberatkan bagi beliau atau ada hal-hal yang menyusahkan bagi beliau, maka selalu ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji Allah kepada Nabi Muhammad. Dan ternyata para jemaah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan hidup bagi Nabi Muhammad, kita lihat perjalanan hidup Nabi Muhammad itu gimana. Kemudahan yang Allah janjikan kepada beliau SAW itu seperti apa? Apakah kemudian hidupnya sepanjang hidup itu senang-senang terus gitu? Apakah kemudian yang dimaksud dengan hidup yang mudah ini tidak pernah mengalami masalah dalam hidupnya? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Kalau kita lihat para jemaah, sejak pertama kali saja, atau mungkin ya dari awal hidupnya aja lah, jadi awal hidupnya Nabi SAW itu kan lahir sudah yatim kan, gitu ya. Sudah tidak punya bapak, ibunya meninggal saat usia masih 6 tahun, dirawat kakeknya, meninggal juga kakeknya saat usia 8 tahun, kemudian ikut pamannya, hidupnya ya kekurangan kan gitu, jadi penggembala kambing, tadi sudah kita jelaskan kan, jadi penggembala kambing, jadi bukan hidupnya mewah kan gitu. Tapi itu Allah katakan sebagai janji yang mudah bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika pertama kali beliau berdakwah, mendapatkan wahyu dan mengajak kaum Quraisy untuk masuk Islam, mengikuti ajaran beliau, apa yang beliau dapatkan? Penerimaan atau permusuhan? Permusuhan ketika beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy ya dari kabilahnya di Bukit Sofa, ya lalu kemudian beliau mengatakan bahwasanya, apakah kalian percaya kalau saya katakan di balik bukit ini ada musuh yang siap menyerang kalian di waktu pagi atau di waktu sore? Maka mereka pun mengatakan percaya. Tapi belum mengatakan ada ya, aku peringatkan kalian yang lebih besar daripada itu, ada siksa neraka yang harus kalian waspadai. Tapi setelah itu pertama kali yang musuh beliau adalah pamannya sendiri, Abu Lahab.
Ya, pamannya sendiri yang memusuhi. Dan Abu Lahab ini subhanallah ya, sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, ini adalah termasuk paman yang paling sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai dua putranya Abu Lahab itu menikah dengan dua putrinya Nabi Muhammad SAW. Dua putranya Abu Lahab itu ada Utbah dan Utaibah yang menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya, jadi masing-masing sepasang. Jadi dua pasang. Jadi besannya dua kali, besanan dengan Nabi Muhammad. Rumahnya berdekatan. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan bahwasanya beliau diutus Allah Subhanahu menjadi nabi, orang yang pertama kali memusuhi Abu Lahab. Sampai dia mengatakan bahwasanya ya istrinya putranya harus menceraikan istrinya. Kalau nggak mau menceraikan, dia nggak mau lagi ngaku sebagai orang tuanya, nggak mau ngaku sebagai anaknya lagi, ya diceraikan. Jadi dua putri alhamdulillah diceraikan, kemudian ikut bersama Nabi hijrah ke Madinah. Gitu. Dan sepanjang hidupnya, sepanjang hari-harinya, yaitu selalu menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad itu berdakwah ke kelompok orang-orang yang ada di Mekah itu, maka pamannya dari belakangnya ikuti sampai dilempari dengan batu. Dikatakan ini pendusta, saya pamannya, ini orang gak bisa dipercaya. Ya, diikuti seperti itu. Itu baru dari pamannya. Ketika kemudian beliau SAW itu dengan orang-orang kaum Quraisy, apakah dibiarkan begitu saja? Tidak. Beliau banyak mendapatkan hal-hal yang menyakitkan. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah ketika beliau sedang sholat di Ka'bah, maka Abu Jahal berkata, siapa yang mau mengambil kotoran perut unta dari kampungnya Bani Fulan untuk ditimpakan kepada Nabi Muhammad? Maka akhirnya ada salah seorang dari mereka yang kemudian berangkat dan mengambil kotoran itu kemudian ditimpakan kepada Nabi Muhammad SAW saat sujud. Dan saat itu nggak ada yang berani untuk bisa mencegah perbuatan itu, karena ya mereka kuat kan gitu, tokoh-tokoh Quraisy. Hingga kemudian ada yang lapor kepada Fatimah putri beliau, dan kemudian Fatimah membersihkan, baru kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya dari sujudnya karena dia ditimpuk dengan kotoran unta. Kotoran perut unta itu nggak sedikit, banyak kan gitu. Ya. Itu beliau disakiti seperti itu. Pernah juga beliau ketika sedang sholat itu ada seorang kafir Quraisy itu mencekik beliau dengan selendang, sampai kemudian Abu Bakar datang menyelamatkan Nabi Muhammad SAW, mendorong orang kafir ini agar menjauh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi itu, dan ketika Nabi Muhammad SAW itu di Mekah ditolak dakwah seperti itu, beliau berdakwah ke Taif. Bagaimana dakwah beliau di Taif? Apakah mendapat sambutan yang menyenangkan? Tidak, beliau dilempari batu sampai berdarah-darah. Hingga malaikat gunung pun sampai datang dan mengatakan apakah mau ditimpakan kepada mereka gunung ini. Ya, Nabi pun tidak mengatakan demikian. Beliau masih berharap bahwasanya nanti akan ada keturunan dari mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat sepanjang hidup beliau sallallahu alaihi wasallam itu juga banyak ternyata menghadapi kesulitan-kesulitannya di perang Badar. Bagaimana beliau 303 orang berhadapan dengan 1000 pasukan kan gitu ya. Pasukan Nabi Muhammad SAW bukan pasukan untuk perang sebenarnya kan itu, tidak membawa senjata perang, tapi menghadapi 1000 pasukan yang dengan senjata tempur semuanya lengkap. Bagaimana itu kemudian kesulitan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW, dan banyak lagi para jemaah. Di perang Uhud, Nabi Muhammad SAW itu sempat mengalami luka yang cukup parah, sampai giginya ada yang tanggal. Beliau kena sabetan pedang. Dalam kondisi seperti itu luar biasa luka-luka yang dialami oleh beliau, dan beliau kehilangan pamannya Hamzah. Dan juga termasuk juga 70 syuhada yang wafat di Uhud.
Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dialami baginda Nabi Muhammad SAW itu, ya, padahal Allah tadi janjinya apa? Wa nuyassiru kalil yusra. Allah berjanji bahwasanya Allah akan memberikan kemudahan kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kita, kemudahannya seperti apa para jemaah? Seperti itukah ini dikatakan hidup yang mudah? Dan memang ya itulah kenyataan. Jadi bahwasanya kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang, sudahkah kita mendapatkan ujian yang lebih berat daripada Nabi Muhammad SAW? Ya jauh para jemaah, jauh. Tapi bagaimana kemudian kita menyikapi ujian-ujian ini? Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir hayat beliau diuji dengan ujian yang begitu beratnya, beliau tetap yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah terus memberikan pertolongan. Dan itu menjadikan derajat beliau semakin tinggi. Tapi kalau kita dengan ujian yang gak seberapa, itu sudah banyak ya dari kita yang kemudian banyak mencaci maki, banyak berkeluh kesah, banyak dengan hal-hal yang tidak sepantasnya untuk diucapkan seorang muslim. Ya, banyak kemudian yang melakukan bahkan alhamdulillah ya, sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya misalkan pengen buka usaha, buka warung ataukah buka usaha apa gitu kan, toko atau yang lainnya. Baru buka nggak ada yang beli, nggak ada pembelinya, susah, nggak ada dapat barang. Akhirnya apa? Akhirnya lihat kanan kiri kok rame, tanya-tanya gimana sih biar rame, ikhtiarnya gimana? Dikasih tahu ikhtiarnya datang ke Gunung Kawi, ikut ke Gunung Kawi. Nah, untuk ini adalah bentuk ya ketidaksabaran dari ujian yang Allah berikan ya, gitu. Ada juga yang misalkan diuji dengan sakit, misalkan seperti itu, sakit, ada yang sakit kemudian kok nggak sembuh-sembuh, misalkan seperti itu. Akhirnya nggak sabar, ada yang sampai kemudian bunuh diri. Ini belum seberapa jika dibandingkan dengan ujian yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengharapkan kehidupan yang mudah, ya seperti apa kehidupan yang mudah? Apakah kehidupan yang mudah itu muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga yang seperti itu? Ya, itu kehidupan yang mudah. Ya, kalau kita mengacu kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata tidak demikian para jemaah. Hidup yang mudah itu ternyata juga ada ujiannya, dan bagaimana kemudian kita menyikapi itu dengan terus kita ya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan hal-hal yang tetap diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala ya, wa nuyassiru kalil yusra. Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad untuk kemudian ya mendapatkan kehidupan yang mudah. Baik. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, fadzakir inna fa'adil dzikra. Maka ingatlah, ini perintah dari Allah. Setelah Allah menyebutkan tadi janji-janjinya ya, lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengingat. Ingat ya, karena memang mengingat ini ada manfaatnya. Ingatkan manusia agar mereka itu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan mereka agar mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mengingat keagungan Allah, mengingat apa yang ajarkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu memberikan manfaat dalam kehidupan, menjadikan seseorang itu bisa mendapatkan banyak manfaat. Ya. Allah berfirman, inna fa'adil dzikra. Artinya apa? Di sini ini ada kemanfaatan kalau kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemudian termasuk di antara manfaatnya di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan bahwasanya ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ya, ingatlah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu hati menjadi tenang. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya untuk meraih ketenangan ini juga
diraih dengan apa? Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat tentang keagungan Allah, mengingat tentang nikmat-nikmatnya Allah, mengingat tentang ya banyaknya pemberian yang Allah berikan kepada kita, dan juga mengingat tentang betapa banyak dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang memberikan manfaat kepada kita. Dan ini tentu bagi orang mukmin inilah yang bisa mendatangkan ketenangan. Jadi bukan kemudian untuk mendapatkan ketenangan batin, ketenangan hati itu kita kemudian melakukan ritual orang-orang non-muslim. Apakah itu bertapa, apakah itu semedi, apakah itu meditasi, apakah itu ya yoga ataupun yang lainnya. Kalau memang itu ajarannya agama non-muslim, tidak usah kita ikut-ikutan seperti itu. Ya. Meskipun dikatakan di sana, di sana bisa bikin orang tenang, bikin menjadi pikiran jernih, bikin membuat menjadi lebih sehat, badan lebih sehat. Ya tidak harus seperti itu, karena itu ajarannya bukan ajaran Islam. Ya kalau kita ya kembali mengacu kepada hati, kalau kita mencari ketenangan, ya inilah dengan zikir kepada Allah. Masa kita lupa ayatnya kan tadi? Ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau memang pengen tenang hatinya, ya sudahlah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya para jamaah, kalau kita misalkan bisa berzikir dalam kondisi apalagi sedang bersendirian misalkan seperti itu. Nah, ini juga mungkin barangkali perlu dicoba para jamaah. Kalau memang kita mungkin ya kurang tenang dalam hidup kita, cobalah amalkan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau itu kan bersabda kepada kita, nanti di hari kiamat itu kan ada 7 golongan yang mereka itu akan mendapatkan naungannya Allah pada hari tidak naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Salah satunya kita ambil seperti ini. Wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Jadi seseorang yang dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu dalam keadaan bersendirian, maka kemudian dia mencucurkan air mata. Nah, ini kalau kita bisa terapkan dalam diri kita, insya Allah ini akan menjadi ketenangan buat diri kita. Coba jenengan amalkan misalkan di malam hari, di sepertiga malam yang akhir gitu ya. Kalau bisa saat itu sedang sholat malam, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meneteskan air mata, maka itu insya Allah itulah paginya kita akan menjadi lebih tenang. Karena apa? Karena ya mungkin dengan seperti itu kita kan mungkin barangkali selama kehidupan kita punya masalah, kita punya keluh kesah, kita punya problem, ya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mintakan solusi, kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi masalah kita. Maka insya Allah itu menjadi awal dari kesuksesan yang akan kita dapatkan. Menjadi awal dari solusi masalah yang kita hadapi. Karena apa? Karena itu menunjukkan bahwasanya kita yakin kepada Allah. Kita yakin bahwasanya Allah itu maha mampu, maha berkuasa untuk ketika Allah itu bisa, kan Allah bisa kan menghidupkan kita, kan gitu. Masa masalah dalam hidup ini nggak bisa Allah atasi? Kan apa mungkin ya? Tidak mungkin ya gitu. Tinggal kadang itu masalahnya kita kurang yakin dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ya kurang, istilahnya apa? Kurang greget untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin lebih banyak sibuk mengandalkan kemampuan kita. Kita lebih banyak sibuk mengandalkan kecerdasan kita untuk mengatasi masalah kita. Sementara kita lupa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak pernah bermunajat di malam hari. Ya, kita meninggalkan waktu-waktu yang mustajab untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak demikian seharusnya para jemaah ya. Jadi zikir itu memang bermanfaat ya. Jadi ini tidak perlu kemudian kita beralih kepada ajaran agama lain untuk mendapatkan ketenangan atau mendapatkan solusi dari masalah kita, tapi kembali kita kepada ajarannya Allah, yaitu dengan berzikir atau mengikuti petunjuk Rasulullah dengan zikirnya di waktu yang sendirian sampai kita bisa meneteskan air mata. Maka itu insya Allah sudah banyak contohnya para jemaah. Contoh ya, sakit yang dikatakan dokter mungkin tidak bisa sembuh aja, itu juga ternyata sembuh. Ya dengan apa? Dengan amalannya tahajud dan
zikir. Ya, seperti itu. Tapi para jamaah, mungkin sekian dulu yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Ya, intinya bahwasanya ketika memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Muhammad dengan kehidupan yang mudah, maka ternyata kehidupan yang mudah itu bukan kehidupan yang tanpa ujian. Ya, jadi kalau kemudian kita dalam hidup kita mendapatkan ujian, jangan kemudian kita merasa ini hidup yang susah. Memang seperti itu, hidup yang mudah tetap ada ujiannya. Dan demikian pula kemudian kalau kita ingin mendapatkan banyak solusi dari problem kita, maka jangan lupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak orang yang lebih fokus kepada pikir tapi lupa kepada zikir, ya. Baik. Kita cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk para jamaah sekalian, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم